Apakah lingkungan sekolah teman-teman sudah bersih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua di rumah, bertemu lagi dengan Ustazah Elin dalam pembelajaran tematik tema 6 subtema 3, lingkungan sekolahku. Nah, teman-teman semua di rumah, Ustazah harapkan teman-teman tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran walaupun kita masih di rumah. Dan tentunya dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mendapat keberkahan, mari sama-sama kita awali pertemuan kita dengan membaca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman semua di rumah, tujuan kita mempelajari tema 6 subtema 3 adalah agar teman-teman di rumah dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah melalui sila ketiga Pancasila. Teman-teman semua di rumah, sekolah itu memiliki kelas dan halaman yang harus kita bersihkan dan tentunya kita rapikan setiap hari. Nah, ketika membersihkan lingkungan sekolah, tentunya kita membutuhkan kerjasama ya teman-teman dengan teman kita. Nah, teman-teman, ketika kita melaksanakan piket kelas pun dapat dilakukan secara bekerja sama sesuai dengan jadwal dan pembagian tugas masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang ngelap kaca, kemudian ada juga yang membersihkan papan tulis. Nah, teman-teman semua, kira-kira ada yang tahu ya? Ada yang tahu tidak ya? Kerjasama itu sesuai dengan sila keberapa ya teman-teman? Nah, teman-teman, tadi Ustazah telah menyebutkan, ada yang tahu kerjasama dalam membersihkan lingkungan sekolah kira-kira sesuai dengan sila Pancasila, sila keberapa ya? Ada yang tahu? Sila kedua? Bukan. Sila keempat? Juga bukan. Yang betul adalah sila ketiga ya. Sila ketiga itu ada yang masih ingat bunyinya apa? Bunyinya Persatuan Indonesia. Oh, teman-teman di rumah, selain kita mengenal atau mendengar bunyi dari sila ketiga, ternyata sila ketiga juga ada lambangnya loh. Nah, Ustazah akan kembali bertanya, kira-kira di antara teman-teman di rumah ada yang tahu? Ayo, apa lambangnya? Apa teman-teman? Pohon beringin ya, betul teman-teman. Apa? Pohon beringin. Nah, teman-teman, kita akan belajar kalimat perintah. Nah, apa sih kalimat perintah itu teman-teman? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, tentunya dalam kalimat perintah ini ada cirinya teman-teman ya. Ayo ya, cirinya apa? Biasanya diakhirkan dengan lah atau kan. Nah, contohnya siramlah, buanglah, rawatlah, masukkanlah. Dan yang paling penting adalah ketika kita memberikan kalimat perintah harus disertakan dengan bahasa
yang baik dan santun. Nah, di sini ada satu contoh ya. Ayah, ya. Hamim, jika sudah selesai membaca, letakkan kembali buku-buku ke tempatnya. Hamim, baik ayah. Nah, itu adalah salah satu percakapan antara ayah dengan Hamim dalam memberikan kalimat perintah dengan bahasa yang santun. Nah, teman-teman, selain kalimat perintah ya dalam bentuk percakapan, ternyata ada juga poster, teman-teman. Nah, siapa di antara teman-teman yang pernah mendengar kata poster ya? Oh iya, teman-teman, poster adalah ajakan atau pesan yang berbentuk gambar atau tulisan. Tujuannya apa? Tujuannya agar setiap orang yang melihat ya dapat teringat dengan pesan tersebut ya, dan biasanya menggunakan kalimat perintah. Nah, di sini ada contohnya teman-teman, posternya seperti ini ya. Nah, di sini ada perintah supaya teman-teman budayakan menanam pohon. Nah, ini adalah salah satu perintah dalam poster untuk membudayakan tanaman atau pohon. Oh ya, teman-teman semua. Nah, selain kita belajar kalimat perintah, kemudian bekerja sama, kita juga di sekolah akan belajar mengukur berat benda. Nah, kira-kira kalau mendengar kata mengukur menggunakan apa ya? Apakah menggunakan timbangan? Apakah menggunakan meteran? Nah, coba kita simak bersama-sama. Mengukur berat benda menggunakan timbangan. Nah, setiap benda itu memiliki berat yang berbeda. Dan berat juga dapat dibandingkan dengan benda yang lain. Nah, contohnya di sini ada buku dan penghapus ya. Satu buku beratnya sama dengan 4 penghapus. Teman-teman bisa lihat? Teman-teman bisa lihat ya, antara buku dan penghapus timbangannya seimbang. Ini menandakan berat buku sama dengan 4 buah penghapus. Nah, teman-teman di rumah, kita juga akan mengenal bagaimana menghias pot bunga. Nah, adapun langkah-langkah yang harus teman-teman siapkan adalah yang pertama, bisa dilihat di gambar. Yang pertama adalah siapkan tanah liat. Yang kedua, teman-teman menyiapkan pisau. Yang ketiga, menyiapkan gilingan. Yang keempat, teman-teman menyiapkan cetakan kue. Selanjutnya yang keenam, teman-teman menyiapkan cat warna-warni, kemudian lem yang kuat, dan pot bunga ya, pot bunga tanah liat ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa melihat ya, langkah yang kedua, giling tanah liat tersebut ya agak tebal, lalu cetak tanah liat menggunakan cetakan kue. Nah, langkah yang ketiga, jangan lupa setelah selesai dicetak, keringkan di bawah sinar matahari ya. Kemudian jangan lupa juga sebelum dikeringkan di sinar matahari, kita cat dulu ya bagian atau permukaan yang dicetak tadi. Kemudian yang keempat, tempelkan hiasan pada pot bunga menggunakan lem yang kuat ya, teman-teman semua di rumah. Nah, itu 4 langkah cara membuat hiasan pada vas bunga. Dan yang harus diingat adalah vas bunga merupakan karya 3 dimensi. Nah, teman-teman semua di rumah, kita juga akan belajar bagaimana melompat ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita di sekolah, kita akan praktek langsung bagaimana
gerakan melompat yang benar. Nah, sebelum kita lanjut, Ustazah akan memberikan pengertian. Apa sih melompat itu? Nah, melompat itu artinya bergerak dengan mengangkat kaki. Nah, melompat juga dapat dilakukan ke depan dan ke samping. Teman-teman, ternyata ada 2 cara gerakan melompat loh. Nah, yang pertama, gerak melompat ke depan. Nah, sikap awal kita seperti ini ya teman-teman. Berdiri dengan tegak, kemudian tolakkan kaki ke depan, kemudian mendaratlah dengan kedua kaki. Kemudian yang kedua, cara gerakan melompat ke samping. Nah, cara gerakan melompat ke samping yang pertama adalah sikap awal berdiri tegak. Kemudian melompatlah ke samping kiri atau ke samping kanan. Mendaratlah dengan kedua kaki. Nah, itu teman-teman ya. Kita sudah belajar bagaimana cara melompat. Nah, permainan yang kedua ini adalah teman-teman melakukan permainan lompat kardus. Nah, tentunya teman-teman bisa menebak ya. Kira-kira memakai apa ya lompat kardus? Nah, memakai kardus ya teman-teman. Dengan cara yang pertama, teman-teman harus bersiap dulu ya. Kemudian badannya tegak ya. Badannya berdiri tegak dan mata lurus ke depan. Kemudian setelah melakukan tahap pertama, teman-teman melakukan tahap kedua, yaitu melakukan gerakan tolakan. Kemudian yang ketiga, teman-teman melayang melewati rintangan. Yang terakhir, teman-teman mendarat dengan kedua kaki. Nah, baik teman-teman semua, ya. Pembelajaran kita hari ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya, teman-teman semua di rumah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, teman-teman dianjurkan untuk bekerja sama dan teman-teman dilarang untuk melakukan sebuah kerusakan, entah itu merusak tanaman yang ada di sekolah kita ataupun sengaja tidak mau bekerja sama. Oleh sebab itu, Allah menyeru agar teman-teman senantiasa berbuat baik. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Sudah tutup. Sama-sama kita berdoa ya teman-teman agar mendapatkan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.